Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih beri kita kesempatan usia, kesempatan waktu longgar ya, sehingga bisa kita gunakan untuk talabul ilmi, untuk belajar bersama ya, yang mudah-mudahan bisa meningkatkan ilmu kita ya, dengan akan bertambah pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai nabda darsana, mulai kajian ini bersama-sama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kurang lebih 1 jam ke depan semoga Allah beri kelancaran, Allah beri kemudahan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pekan ini ya, pekan keempat di bulan November, kita bahas tentang fikih nikah ya, fikih munakahat. Pada Allah, untuk pekan lalu saya berhalangan ya, tidak ada kajian pekanan. Kita lanjutkan fikih munakahatnya sesuai dengan tema yang sudah dikabarkan, yaitu akan kita pelajari tentang ahkamul khitbah, tentang khitbah begitu ya. Di sini di buku Fikih Muyassar dimasukkan ke bab nikah ya, setelah kemarin kita pelajari hukum, kemudian hikmah ya, kita akan pelajari tentang ahkamul khitbah ya. Kalau secara bahasa Indonesia, bahasa kita, khitbah itu diartikan dengan lamaran begitu ya, pinangan, al khitbah. Nah, otomatis sebelum melamar ya, kalau melamar itu kan udah jelas-jelas dia ya, insya Allah cocok untuk saya kan begitu. Berarti ada proses-proses yang harus didahului ya, seperti yang kita ketahui bersama adalah ta'aruf gitu ya. Nah, jadi proses sebelum khitbah ini otomatis ya, kedua calon mempelai ini sudah saling tahu, artinya mereka sudah ta'aruf. Nah, biasanya ta'aruf ini kalau di masyarakat kita biasanya diawali dengan tukar biodata. Jika keduanya memang benar-benar tidak mengetahui asal-usulnya dari mana gitu ya, maka biasanya dengan saling tukar biodata ya. Kemudian setelah itu jika ada rasa keinginan untuk melanjutkan maka dilanjutkan. Nah, tukar biodata ini tentunya semuanya diawasi oleh seorang fasilitator gitu ya, atau moderator, atau ya bilang kalau kita bahasanya adalah wasilah gitu ya, perantara, atau biasanya murabiyah ya, ustadzahnya, gurunya dan sebagainya, atau bahkan langsung ke orang tua, walinya, itu pun juga boleh. Artinya ta'aruf itu tidak bisa dilakukan secara personal ya, pengen kenal kamu misalnya, pengen tahu biodatanya dan lain sebagainya, kemudian langsung saling tukar menukar, tidak ya. Akan lebih selamat lagi jika diperantarai oleh seseorang seperti itu ya. Nah, setelah tukar biodata, kemudian ada rasa kecenderungan dan lain sebagainya, maka dilanjutkan ta'aruf secara langsung gitu ya. Kalau baru tukar biodata kan biasanya belum ketemu langsung kan gitu. Kemudian ketemu langsung, bertanya ini itu dan lain sebagainya. Nah, saat pertemuan pun yang pasti harus ditemani oleh mahram, terutama bagi seorang wanita seperti itu. Nah, setelah semuanya itu selesai ya, setelah ta'aruf ya, kemudian proses mungkin ada istikharah dan lain sebagainya, kemudian ada rasa kemantapan, maka terjadilah ini khitbah ya, meminang. Nah, pinangan dilakukan oleh seorang laki-laki ya kepada seorang perempuan. Khitbah atau melamar begitu ya, meminang. Apa itu khitbah? Ya izharur raghbah fi zawaj, yaitu seorang laki-laki yang menunjukkan ar-raghbah fi az-zawaj, keinginan untuk menikah ya. Jadi seorang laki-laki tadi mengutarakan isi hatinya ya, keinginannya untuk menikah kepada siapa? Bimra'atin muayyanah, pada seorang wanita yang muayyanah. Muayyanah itu sudah jelas, sudah diketahui wanitanya gitu ya. Wa i'lamu waliha bidzalik. Kemudian ya khitbah tadi
kepada siapa? Seorang wanita yang kemudian di situ diberitahu, seorang laki-laki tadi memberitahu kepada seorang walinya. Nah, wali sini ya bisa orang tua, bisa pamannya, bisa orang yang bertanggung jawab akan si wanita tersebut. Misalnya orang tuanya jauh di perantauan sana, di kampung misalnya, karena wanita ini merantau, maka boleh kepada orang yang berhak atau yang bertanggung jawab pada si wanita tersebut. Mungkin dia ikut pamannya di Jakarta, ya, mungkin dia ikut saudaranya dan lain sebagainya, maka boleh diwakilkan seperti itu. Jadi khidbah itu adalah melamar, ya, bukan ta'aruf, tapi khidbah itu adalah melamar atau meminang seorang wanita yang sudah diketahui. Artinya ya bukan coba-coba juga gitu ya. Jadi betul-betul sudah dia srek, cocok ya, klik ya dengan si wanita tersebut. Nah, untuk khidbah ini ada beberapa adab ya, ada ahkamnya. Yang pertama apa? Tuhram khidbatul muslim ala khidbati akhihi. Jadi seseorang yang ingin mengkhidbah seorang wanita, maka hendaknya dia harus tahu ya wanita tersebut apakah dia punya tunangan atau tidak gitu ya. Apakah dia ini sudah dilamar oleh orang lain atau tidak ya. Kenapa? Karena di sini hukumnya haram ya, seorang muslim ya, seorang laki-laki yang mengkhidbah wanita yang sudah dikhidbah oleh saudaranya. Maksudnya saudara di sini adalah saudara seiman ya, saudara muslimnya begitu. Rasulullah SAW menyebutkan ya, menyampaikan la yakhtubur rajulu ala khidbati akhihi hatta yunkiha au yatruka. Jadi seorang laki-laki ya tidak sah, tidak boleh mengkhidbah, meminang seorang wanita yang sudah dipinang oleh laki-laki lain. Sampai kapan? Hatta yangkiha, afwan tadi bukan yungkih ya. Hatta yangkiha au yatruka, sampai dia menikahinya. Ya, maksudnya pelamar yang pertama begitu berarti ya, laki-laki yang pertama ini sampai dia menikahinya, artinya dia melanjutkan prosesnya, atau yatruk, atau dia meninggalkan ya. Meninggalkan ini ya butuh, artinya butuh sesuatu perkataan yang jelas ya, keputusan yang jelas. Maka seorang wanita hendaknya ketika dia statusnya adalah makhtubah begitu ya. Makhtubah adalah wanita yang sudah dikhidbah, wanita yang sudah dilamar, maka hendaknya jangan menunggu lama ya, tidak menunggu lama. Dan ketika misalnya itu berlama-lama gitu ya, maka segera tanyakan kepada si yang melamar ya, statusnya ini bagaimana, prosesnya apakah dilanjutkan atau tidak. Karena kalau misalnya dia ingin melanjutkan, maka bersegeralah gitu ya. Tapi kalau tidak, maka bisa jadi dia akan menerima pinangan-pinangan yang lainnya, yang sudah ngantri misalnya gitu ya, sudah nunggu di waiting list. Karena status dirinya ketika dia sudah dikhidbah, otomatis sudah tidak bisa menerima pinangan laki-laki yang lainnya. Nah, kalau redaksi hadis yang ditulis ya, dinukil tadi, yang lainnya disebutkan hatta ya'dana au yatruka gitu ya, sampai dia meninggalkan atau bahkan mengizinkan. Jadi seorang laki-laki yang pertama mengkhidbah, kemudian ada saudaranya yang dia tahu ya, dia menginginkan si wanita tersebut. Maka laki-laki yang pertama tadi, masya Allah gitu ya, mungkin entah dia ada urusan atau ada alasan yang lain yang kemudian dia ingin membatalkan tunangannya, dan dia mengizinkan laki-laki yang kedua untuk meminang wanita yang tadi dia pinang. Maka hal ini juga diperbolehkan ya, menurut hadis yang yang saya nukil tadi ya di dalam broadcast ya, itu hatta ya'dana aw yatruka, mengizinkan. Jadi ada izin dari laki-laki yang melamar yang pertama, maka itu diperbolehkan. Jadi pastikan ketika ingin melamar seorang wanita, dia statusnya bukan makhtubah. Yang kedua ya, min ahkamil khidbah ya, yaitu yahrumut tasrih bi khidbatil mu'taddah al-ba'in. Jadi ini pernah kita bahas juga ya, yaitu tidak boleh, hukumnya haram meminang wanita yang sedang menjalani masa iddah ya, masa iddah, baik masa iddah kalau di sini disebutkan al-iddah al-mu'taddah al-ba'in. Jadi iddah ba'in. Jadi seorang wanita yang ditalak suaminya talak 3, maka dia statusnya ba'in. Ba'in itu betul-betul terputus, mereka sudah tidak bisa bersatu lagi begitu ya. Atau seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka statusnya juga ba'in. Maka dari keduanya ini masa iddahnya juga
mereka sama-sama punya masa iddah tapi berbeda. Bagi seorang istri yang ditinggal meninggal oleh suami, maka masa iddahnya adalah arba'atu asyurin wa asra, 4 bulan 10 hari. Adapun seorang istri yang ditalak suaminya talak 3 gitu ya, talak 3, dan ini prosesnya panjang biasanya, talak 1 2 3 itu. Nah, talak 3 ketika itu sudah jatuh, maka dia harus menunggu selama 3 kali suci atau salah satu quru kan gitu ya. Maka pastikan si wanita tersebut ya. Jadi kalau biasanya ini janda. Kalau misalnya mau menghidbah seorang janda, pastikan si janda tersebut sudah selesai dari masa iddahnya ya. Baik iddah tadi 3 kali suci atau 4 bulan 10 hari ya. Berdasarkan sabda firman Allah ya, di sini Allah menyebutkan wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khidbatin nisa, surah Al-Baqarah ayat 235. Jadi wala junaha 'alaikum, enggak apa-apa gitu ya kata Allah, enggak apa-apa, enggak berdosa bagi kalian wahai laki-laki yang arradtum itu nyindir gitu ya, maksudnya sindiran secara halus tapi tidak secara tidak terang-terangan. Jadi seorang laki-laki yang menginginkan gitu ya si janda tersebut, ya ini berarti jandanya masya Allah gitu ya, janda yang betul-betul salihah gitu ya, qanitah, yang mungkin dia rajin beribadah dan sebagainya, sampai mungkin banyak para laki-laki yang menginginkannya. Maka seorang laki-laki yang menginginkan janda tersebut ya, padahal dia masih dalam masa iddah, maka tidak boleh secara terang-terangan melamar atau meminta dirinya untuk menjadi seorang calon istrinya, tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar sindiran, maka tidak apa-apa. Sebagaimana yang firmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 235 ya. Wala junaha 'alaikum. Jadi di sini tidak apa-apa gitu ya. Saya bacakan artinya, jadi tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran. Nah, dengan sindiran itu seperti apa? Dengan sindiran itu seperti misalnya ketika ketemu si janda tersebut begitu ya, si laki-laki itu bilang ya, waditu an atazawwaja mar'atan salihatan, misalnya ini dalam bahasa Arabnya, aku punya keinginan gitu ya untuk menikah dengan seorang wanita yang salihah ya. Atau mungkin dia tambahi lagi, ya aku ingin menikah, aku ingin sekali menikah dengan seorang janda yang salihah misalnya. Maka hal ini diperbolehkan. Nah, ini sindiran tapi tidak secara langsung ya. Kalau secara langsung kan jelas nih, aku pengen menikahimu, aku pengen melamarmu kan gitu. Maka ini tidak boleh, haram ya, tidak boleh. Adapun secara tidak langsung maka diperbolehkan, dengan harapan ya si janda tersebut ya dia langsung gitu ya, maksudnya dia sadar si laki-laki ini menginginkan saya misalnya. Kemudian ketika dia sudah selesai masa iddahnya, jika ternyata si janda tersebut juga menyukainya, maka dia mungkin melalui wasilah gitu ya akan menghubungi si laki-laki tersebut dan lain sebagainya. Allahu a'lam seperti apa, yang jelas mengkhidbah atau meminang seorang janda yang masih dalam masa iddah secara terang-terangan jujur ya, itu tidak boleh ya. Akan tetapi secara isyarat sindiran tadi masih diperbolehkan, dengan harapan tadi ya si wanita tersebut sadar dan dia pun juga berharap yang sama, jadi nggak bertepuk sebelah tangan gitu ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, dari ahkam al-khidbah di sini disebutkan manistusyira ya, barang siapa yang dimintain semacam pendapat gitu ya, pendapat atau ya ketika seseorang ada yang ta'aruf ya, bahkan tidak sampai khidbah gitu ya, maka tidak apa-apa ya, dari masing-masing calon ini masih mencari-cari gitu ya, mencari-cari siapa si calon tersebut. Maka barang siapa yang dia ditanyain gitu ya, dia ditanyain tentang dirinya, maka itu tidak ghibah. Maka hendaknya dia mengatakan jujur apa adanya. Mungkin kebaikannya, mungkin keburukannya, jadi semuanya harus disebutkan seperti itu. Jadi misalnya si A dan si B sedang proses ta'aruf, lamaran dan lain sebagainya. Kemudian si A bertanya kepada si C,
ya, bagaimana menurutmu ya, bagaimana pendapatmu tentang si B? Maka si C di sini dia harus jujur ya, dan bukan termasuk ghibah ya, bukan termasuk ghibah, karena di sini ketika ada keburukan atau ada sifat yang mungkin memang harus diketahui oleh sang calon, maka hendaknya di sini kita pun juga menyampaikan begitu, agar ketika nanti mereka sudah menikah misalnya, maka tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya tidak kaget gitu ya, misalnya ada satu hal yang mungkin tidak disampaikan oleh kedua calon mempelai ini karena mungkin berbagai macam pertimbangan dan sebagainya gitu ya, maka orang yang ditanya tadi maka hendaknya dia jujur ya, menyampaikan apa adanya. Kemudian yang keempat di sini adalah al-khitbah mujarrad wa'dun bil zawaj. Jadi lamaran ya, lamaran, proses lamaran itu mujarrad aqdun, mujarrad wa'dun ya, bukan aqdun. Wa'dun itu janji menikah. Jadi lamaran ya, itu adalah janji ingin menikahi si wanita tersebut ya. Jadi wanita yang maktubah pun juga dia sudah dijanjiin oleh seorang laki-laki yang mungkin di hari apa yang sudah disepakati mereka berdua, maka itu pinangan atau lamaran gitu ya, itu hanya sebatas janji, belum ada akad ya, belum ada satu hukum syar'i yang mereka berdua itu sudah boleh berdua-duaan dan lain sebagainya. Maka meskipun statusnya mereka sudah lamaran ya, sudah dipinang, sudah jelas yang melamar ya, sudah jelas siapa yang dilamar dan lain sebagainya, maka tetap keduanya termasuk ajanib ya, keduanya masih non mahram, masih tidak boleh begitu ya, artinya tidak boleh bepergian berduaan, berkhalwat berdua dan lain sebagainya. Kalaulah misalnya ada kebutuhan ya, seperti urusan teknis mungkin untuk keperluan pernikahan dan lain sebagainya yang harus melibatkan kedua mempelai ya, mungkin fitting pakaian ya, booking tempat dan lain sebagainya, macam-macam lah gitu ya, karena urusan yang namanya walimah itu terutama mungkin mereka yang temannya banyak ya, punya relasi kerja dan lain sebagainya banyak, mungkin butuh tempat yang luas dan lain sebagainya, butuh tamu undangan yang banyak, maka persiapan ini harus matang kan gitu. Maka keduanya pun tetap harus menyertakan mahram ya, karena la yakhluwanna rajulun bimra'atin, jadi seorang laki-laki ketika tidak boleh ya seorang laki-laki itu berdua-duaan dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah asyaiton, yang ketiga adalah setan. Maksudnya ya di antara keduanya setan, pasti ya setan akan menghiasi mereka, perbuatan mereka berdua yang aslinya maksiat dirubah menjadi ya semacam ya amal soleh ataupun mungkin penjajakan dan lain sebagainya, naudzubillah. Maka pinangan, lamaran, khitbah itu masih mujarrad wa'dun, bukan aqdun ya. Jadi janji menikah, bukan jadi mereka belum sah menjadi suami istri. Nah, ini tentang khitbah. Maka ketika mereka ya, terutama dari seorang laki-laki ingin mengkhitbah seorang perempuan, maka sudah pasti ta'aruf. Nah, dalam ta'aruf itu biasanya ada nazar ya, nazar. Nah, nazar ini yang akan kita bahas berikutnya. Nah, nazar ini ya, atau melihat pasangan yang akan dinikahinya, ini merupakan termasuk yang disyariatkan oleh agama gitu ya. Agama kita mensyariatkan agar seseorang sebelum dia menikahi seorang wanita itu melihatnya terlebih dahulu. Jadi agar tidak kalau peribahasa kita seperti membeli kucing di dalam karung gitu ya. Jadi nggak tahu menahu nih siapa, seperti apa, kayak apa warnanya gitu ya dan lain sebagainya. Maka hendaknya kita melihat, baik laki-laki maupun perempuan ya. Laki-laki melihat kepada yang calon perempuannya. Begitu juga si calon perempuan juga melihat ya kepada si calon laki-laki. Di sini hadisnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata ya kepada salah seorang sahabatnya bahwasanya Jabir ya, di sini ada sahabat Jabir yang beliau menikah gitu ya. Beliau menikah, kemudian
Rasulullah SAW bertanya gitu ya, anadharta ilaiha, apakah kamu telah melihatnya, ya, telah melihatnya, artinya dicek dulu gitu ya si wanita tersebut gitu. Kemudian Rasulullah si Jabir di sini dia menjawab ya, aku belum melihatnya. Kemudian Rasulullah SAW, idhab fangdur ilaiha, maka pergilah ya, lihat dulu calonmu, seperti itu ya, lihat dulu calonmu. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan ungdur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Jadi syariat nazar ya, meskipun kalau secara hukum syar'inya seorang laki-laki melihat ya dengan jelas, melihat dengan jeli ya, bagaimana si wanita tersebut ya, mungkin wajahnya ya, parasnya dan lain sebagainya, tentu melihat di sini adalah pada hal-hal yang masih diperbolehkan begitu ya, bukan auratnya atau bukan secara keseluruhan tubuhnya, tidak ya, tapi secara global ya. Mungkin kalau biasa yang nampak di wanita adalah muka, maka dia boleh melihat mukanya meskipun dia bersadar, maka boleh dibuka wajahnya ya ketika proses nazar tadi, karena dengan proses nazar ini seorang laki-laki itu dia akan apa ya, punya daya tarik atau punya motivasi ya ketika melihat si calon. Kalau misalnya cantik, maka masya Allah itu akan menambah motivasi dirinya untuk apa? Untuk menikahinya. Ya, maka ketika mungkin si calon perempuan ya, calon mempelai wanita ini tidak sesuai dengan standarnya misalnya, walaupun memang kecantikan itu bukan dijadikan standar, tapi ya manusia ya, yang namanya manusia tetaplah manusia kan begitu ya, mereka melihat salah satu keindahan tubuh itu adalah atau kecantikan wajah dan lain sebagainya itu merupakan satu nikmat dari Allah, dan ketika seorang melihat wanita yang itu cantik maka diharapkan akan lebih apa, kata Nabi, yu'dama ya, yu'dama bainakuma, jadi akan melanggengkan pernikahannya, melanggengkan rasa mawaddah ya. Apa mawaddah itu adalah kecintaan di antara keduanya, yaitu dengan melihatnya ya, maka dari mata turun ke hati kan begitu ya. Jadi masya Allah, maka an-nazar ini termasuk salah satu yang harus di proses-proses yang harus dilakukan ya. Dan masya Allah, bahkan ini ada satu kisah ya, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau menyebutkan apa, Jabir tadi ya, bahwasanya idza khataba ahadukumul mar'ah fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ilaihi ila nikahiha falyaf'al. Qala, dia berkata, fa khabbatu ya, fa khabbatu imra'atan ya, fa kuntu atakhabba fa khatabtu imra'atan fa kuntu atakhabba'u laha hatta ra'aitu minha ma da'ani ila nikahiha. Jadi Jabir ini masya Allah dia atakhabba katanya ya, atakhabba itu aku bersembunyi untuk apa? Untuk melihatnya ya, masya Allah. Jadi boleh seperti itu, boleh gitu ya, dengan syarat tadi ya, dia betul-betul ingin menikahinya ya, bukan sekedar coba-coba ya, bukan sekedar apa namanya dengan dalih pengen menikah tapi sebenarnya dia tidak ingin menikahinya ya, hanya ingin melihatnya dan sebagainya atau mempermainkan, maka naudzubillah ini tidak dibenarkan. Jadi ketika seorang laki-laki itu sudah siap menikah ya, kemudian dia mengajukan biodata dan lain sebagainya, maka boleh baginya untuk apa, melihat ya, semacam apa ya, semacam bahkan seperti melihat atau mencari-cari informasi si wanita tersebut, bahkan dalam ketidaktahuan si wanita tersebut, artinya si wanita tersebut tidak tahu kalau si laki-laki masya Allah selama ini dia diam-diam begitu ya, mencuri pandang atau melihatnya dan lain sebagainya, itu diperbolehkan ya, karena Rasulullah SAW menyebutkan idza khataba ahadukum imra'atan fala junaha alaihi an yanzura ilaiha ya, yang dura ilaiha li khidbatin ya, untuk dalam rangka mengkhidbahnya, fa in kanat la ta'lam, meskipun seorang wanita tadi tidak mengetahuinya gitu ya, ngendep-ngendep gitu, misalnya dia tahu ya, mungkin biasanya si wanita tersebut ya
si akhwat tersebut sholatnya di masjid ini misalnya ya, Masjid Abdurrahman atau Masjid Istiqlal ya, atau masjid apapun ya, Masjid Atin misalnya ya, jamaah Masjid Atin. Dia sampai hafal gitu ya. Kemudian si laki-laki tersebut juga ngepasin ya, Masya Allah ya. Dia sholat di situ, yang kemudian ketika selesai sholat dia bersegera ya untuk keluar dan mungkin mencari posisi yang pas ya, atau bahkan dia tahu posisi dia naruh sendalnya tadi di mana, dia ngeliatin ya, gimana cara jalannya ya, bagaimana cara dia berbicara ya, berkomunikasi dengan temannya dan lain sebagainya, maka ini diperbolehkan. Tapi tentu ada waktu yang dibatasi ya, walaupun secara syariat antara ta'aruf kemudian proses khitbah, kemudian dari khitbah kemudian akad nikah itu tidak disebutkan satu waktu yang ada angkanya gitu ya, maksudnya sebulan, 2 bulan atau berapa bulan, itu tidak ditentukan, tapi maka al asra bahwa ahsan gitu, maka jika itu bisa dikerjakan lebih cepat maka itu lebih baik gitu, karena nikah itu kan ibadah ya. Jadi bukan berarti juga buru-buru, tidak ya, artinya tidak terlalu buru-buru, juga tidak melama-lamakan, karena sesuatu yang ya melama-lamakan itu juga tidak baik gitu. Jadi nazar tadi ya, tentang an-nazar. Jadi bagi seorang laki-laki boleh melihat wanita, pun demikian seorang wanita juga boleh melihat seorang laki-laki ya, mencari-cari infonya ya, mungkin cari akun media sosialnya ya, dilihat ya, terutama mungkin kalau dia public figure misalnya ya, atau bahkan kalau zaman sekarang saya kira nggak harus public figure ya, nggak harus public figure pun kita bisa dengan mudah ya menemukan akun seseorang, kemudian kita lihat, kita cari informasinya, bagaimana dia gaya bicaranya dan lain sebagainya, itu semuanya ada, subhanallah, di zaman now gitu ya, zaman mudah yang semuanya bisa diakses dengan dua jempol kita. Nah, itu bagi teman-teman yang mungkin punya akun, maka salah satu manfaatnya di situ gitu ya. Jadi kita bisa mencari informasi tentang diri kita. Bagi yang mungkin suka semacam ya selalu mengabarkan gitu ya, segala aktivitasnya mungkin bisa dikabarkan di akun media sosialnya, maka salah satu manfaatnya mungkin di sini ya. Allahu a'lam. Kemudian di sini tentang khitbah gitu ya, risalah al-khitbah tidak banyak dibahas ya. Yang kemudian setelah pembahasan khitbah di sini ada sedikit ya, saya coba tambahkan ya, di antara khitbah tadi, yang pertama, keduanya ya, terutama adalah seorang laki-laki itu harus serius ya, serius, punya keinginan ingin menikahinya, bukan main-main ya. Yang kedua adalah ada peluang untuk menikahinya. Jadi tidak hanya butuh niat serius saja, tapi ada peluang untuk dia diterima gitu ya, ada peluang. Jadi kalau misalnya dia ini sudah misalnya sudah merasa kayaknya nggak diterima misalnya karena si wanita ini keturunan ini misalnya ya, atau tidak sekufu dan lain sebagainya, maka lebih baik tidak usah dilanjutkan gitu ya, karena ketidak ada peluang atau bahkan dirinya pun sudah minder duluan, maka ini tidak baik juga gitu ya, maka tidak perlu dilanjutkan. Kemudian tidak ada sentuhan saat khitbah, prosesi khitbah berlangsung. Nah, bagaimana kalau misalnya ada prosesi tukar cincin misalnya ya. Jadi prosesi khitbah ini sebetulnya tidak harus ada tukar cincin. Tukar cincin itu mungkin hanya ada di masyarakat kita aja ya, mungkin. Tapi tidak mengapa, tidak apa-apa, tapi prosesi tukar cincin ini bisa dipasangkan oleh mahram kita ya, misalnya, atau sesama laki-laki ya. Kalau dia laki-laki maka yang memasangkan adalah bapak kita, wali kita. Kalau kita perempuan maka yang memasangkan adalah ibu dia. Maka ini bisa diatur gitu ya teknisnya. Jadi agar supaya tidak ada sentuhan dari keduanya ya, tidak berduaan jelas ya, karena khalwah ya. Kemudian an-nadhar tadi ya, nadhar itu tidak ada niatan untuk menikmati. Seorang laki-laki tidak boleh melihat ya nadhar kepada seorang wanita yang ingin dia nikahi dengan menyengaja, dengan niat menikmati ya, apalagi sampai inzal ya, sampai turun misalnya, sampai keluar mani. Naudzubillah, ini tidak boleh ya. Jadi melihat di sini hanya sekedar melihat ya,
sesuatu yang memotivasi dirinya untuk menikahi si calon tersebut, ya, menikahi si dia, tidak sampai pada tahap berzina, ya. Oh, bisa berzina? Iya, karena Rasulullah SAW menyebutkan, ya, bahwa setiap mata, setiap telinga, setiap apapun, ya, Allah ciptakan itu mereka ada kemungkinan untuk bisa berzina, ya. Maka mata itu pun juga bisa berzina, yaitu zinanya adalah zina melihat, ya. Maka harus berhati-hati, ya. Kemudian boleh berkomunikasi, boleh, ya, saat pertemuan berlangsung, ya, di situ ada wali, ada wasilah, ya, mediator tadi, ya, yang memberikan kesempatan. Maka ketika mereka di satu tempat itu boleh berkomunikasi, ya, seorang laki-laki bertanya kepada si calon, begitupun juga perempuan. Tapi biasanya gitu, ya, biasanya yang aktif bertanya ini laki-laki, ya, berbeda dengan perempuan, karena memang tabiatnya seorang perempuan itu pemalu gitu, ya, terutama kalau baru pertama kali gitu, ya, baru pertama kali proses ta'aruf, apalagi khitbah, ditanya misalnya apa, nanti jawabnya lain gitu, ya. Biasanya begitu. Atau bagaimana, atau ada tips nggak agar kita nih pengen menggali sesuatu dari si dia tapi kita malu gitu kan, ya, kita malu untuk mengungkapkannya, itu bagaimana, ya. Kalau pengalaman saya dulu itu bisa ditulis, ya. Nah, bagi akhwat nih, ya, pengen tanya sesuatu banyak misalnya, tapi tidak mampu untuk mengucapkannya, maka bisa ditulis, ya, ditulis dalam sari kertas. Mungkin ada pertanyaan apa, ya, yang harus ditanyakan, walaupun mungkin itu pertanyaan sudah dijelaskan dalam biodata misalnya, tapi kita ingin tahu bagaimana dia menyampaikannya, bagaimana dia berkomunikasi dan lain sebagainya, maka itu masih boleh dipertanyakan. Mungkin punya penyakit apa, ya, mungkin visi misinya nanti akan tinggal di mana misalnya, kan gitu, itu boleh sah ditanyakan, ya. Maka boleh berkomunikasi ketika di majelis, ya, ketika di majelis. Nah, kalau sekarang bagaimana nih? Komunikasi WhatsApp, ya, telepon, tiap hari teleponan misalnya, maka tidak boleh, ya. Sesuatu yang mendesak boleh, ya, boleh, tapi jangan sering-sering, ya, apalagi malam-malam, ya, sepertiga malam terakhir, gitu, ya, calon istriku misalnya. Nah, ini tidak boleh, ya, ini adalah amal syaitan, ya, ini pekerjaannya syaitan. Maka jangan sampai kita terpedaya. Na'udzubillah. Jadi komunikasi ini boleh sebatas yang wajar, ya, yang diperbolehkan oleh syariat, ya. Kemudian nazar tadi boleh berkali-kali, ya, sebagaimana yang dilakukan Jabir tadi, bersembunyi-sembunyi, ngendap-ngendap, pengen lihat si wanita tersebut, ya. Dan di antara hikmahnya adalah menambah, ya, motivasi pada dirinya untuk menikahi si wanita tersebut, gitu. Tapi kok ternyata dengan seringkali melihat, gitu, ya, kok semakin nggak ada keinginan untuk menikahinya, maka bisa jadi juga, gitu, ya. Maka apakah boleh membatalkannya? Boleh, gitu, ya. Karena khidbah ini baru janji. Maka sebagaimana kita berjanji kepada teman kita, ya, maka boleh kita batalkan, boleh kita lanjutkan, gitu. Jadi tidak harus khidbah itu 99% harus jadi, itu tidak, ya. Jadi boleh ketika misalnya ada sesuatu yang harus dibatalkan, maka boleh dibatalkan, seperti itu. Baik, kemudian kita sedikit lanjutkan setelah khidbah. Di sini ada tentang arkan, ya, rukun. Sebelum rukun di sini ada syurut, ya, syurutun nikah. Ada syarat sah nikah, ya. Syarat nikah yang pertama di sini ada ta'yin kullun minaz zaujaini. Jadi kita sudah masuk prosesi nikah, gitu, ya. Jadi sebelum kita menikah tadi khidbah sudah, ya. Anggap saja sudah selesai 3 bulan, gitu, ya. Persiapan ini itu matang, ya. Undangan sudah selesai, maka masuk ke prosesi pernikahan. Nah, syarat di antara menikah itu yang pertama adalah ta'yin kullun minaz zaujain, ya. Keduanya itu ada jelas, nanti disebutkan dalam nikah, ya. Misalnya seorang wali, aku nikahkan engkau anak saya, maka apakah cukup anak saya saja? Tidak, ya. Maka bisa dilanjutkan, anak saya yang mana nih? Anak saya bernama ini bin ini misalnya. Maka itu harus jelas, ya, gamblang. Maka tidak boleh seorang wali misalnya, aku nikahkan kamu dengan anak saya dengan mahar sekian, maka nanti anaknya ada 4 misalnya, ya, nanti nggak jelas kan, ya, siapanya ini.
Begitu juga seorang laki-laki harus jelas ada nih ya, walinya ini ada, seorang mempelai itu ada ya. Kalaupun misalnya online bagaimana gitu ya, apakah boleh? Boleh juga ya, tapi harus jelas ada laki-lakinya itu hadir gitu ya. Kan misalnya dengan wasilah saat ini ya, bisa pakai Zoom ya, pakai apapun itu alat ya, media, itu harus jelas ada ya. Jangan kemudian nikah tapi nggak ada siapa yang mau dinikahkan, siapa yang mau dinikahi, itu nggak ada, itu nggak boleh ya. Maka syarat menikah itu harus jelas ada siapa yang dinikahi dan siapa yang akan dinikahkan. Baik, saya izin ini dulu karena adzan ya. La ilaha illallah, kita lanjutkan. Tadi di syurut nikah ya. Jadi nikah itu harus ada kedua mempelai ya. Laki-laki dan perempuan. Jelas siapa yang akan dinikahi dan yang akan menikah. Yang kedua adalah ar-ridha. Ridha dari siapa? Kedua mempelai. Jadi tidak boleh terpaksa. Nikah tidak boleh dipaksa dan tidak boleh terpaksa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan la tungkih ya, la tungkihil ayyim, la tungkihil ayyimu hatta tusta'maru, walal bikru hatta tusta'dan. Jadi seorang wanita janda itu tidak boleh menikah sebelum apa? Tustakmar. Tustakmar itu dimintai pendapatnya. Jadi kalau itu seorang janda. Walal bikru ya, begitu juga seorang gadis. Kalau gadis apa? Hatta tustak, dan seorang gadis itu tidak bisa ya dinikahkan kecuali ya atau sebelum dia tustak dan dimintai izin ya, dimintai izin. Rasulullah SAW menyebutkan hal tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, wa kaifa idnuha? Kemudian bagaimana izinnya? Ya, bagaimana tanda daripada seorang gadis itu mau gitu ya dinikahkan dengan seorang laki-laki? Kata Rasulullah, as-samtu ya. Izinnya itu adalah diamnya. Jadi ketika seorang gadis ya, seorang putri dari seorang wali ayahnya, ketika ditanyai menikah ya, nah apakah kamu siap bapak nikahkan dengan si fulan bin fulan misal, maka si gadis tersebut karena tersipu malu maka biasanya dia akan terdiam ya, tidak menjawab, enggak iya juga enggak tidak gitu ya. Maka ketika dia diam, asom itu ya, diam, maka kata Nabi diamnya ini apa ya, dulu ala ridha, menunjukkan pada keridoannya, artinya dia mau gitu, hanya saja nggak sampai hati ya, nggak sampai apa dia tidak bisa mengucapkannya karena tersipu malu seperti itu. Jadi seorang ayah, meskipun seorang ayah itu memiliki berhak kepada si putrinya, tapi dia tidak boleh memaksa ya, tidak boleh memaksa putrinya untuk menikah dengan siapapun seperti itu. Kemudian yang ketiga al-wilayah ya, perwalian. Jadi seorang putri khususnya adalah seorang wanita ketika ingin menikah maka dia harus apa? Harus ada wali. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan la nikaha illa biwaliyin. Ya, seorang wanita tidak bisa menikah ya kecuali dengan izin walinya ya. Illa biwaliyin di sini maksudnya bukan berarti walinya harus ada, tapi cukup izinnya ya, cukup izinnya. Jadi misalnya biasanya terjadi itu ketika anak adopsi ya, seorang anak yang diadopsi ya, dia seorang putri, kemudian dia menikah. Ketika menikah otomatis ya harus walinya tahu, walinya harus mengizinkan, maka pada saat itu baru bisa dilakukan prosesi pernikahan walaupun si wali tersebut tidak hadir ya. Jadi si wali tersebut harus mengiyakan izin gitu ya, karena si bapak tersebut adalah wali yang sah untuk dirinya. Jadi bukan bapak angkatnya gitu. Apalagi langsung lompat ke wali hakim, nggak boleh ya, harus wali secara langsung bapaknya. Yang terakhir di sini adalah asyahadah. Oh, ada yang kelima ya. Yang keempat adalah asyahadah, itu disaksikan, yaitu dua laki-laki ya, muslim, baligh akil ya. Jadi saksi untuk menjadi saksi nikah itu harus orang laki-laki, muslim, baligh ya, akil dan adlun. Adlun di sini maksudnya bukan berarti dia adil dalam bahasa kita ya, tapi adlun di sini adalah dunal fasik. Bukan orang fasik ya, bukan ahli maksiat ya. Maka ketika dia adalah orang ahli maksiat, pemabuk dan lain sebagainya, atau meninggalkan sholat 5 waktu dan lain sebagainya, maka ini tidak boleh, tidak diterima kesaksiannya. Jadi adlun di situ adalah orang yang tidak melakukan dosa-dosa besar atau ahli maksiat. Dan yang terakhir ya, merupakan syarat sah adalah khulu zaujaini minal mawani. Jadi
kedua calon mempelai tadi mereka boleh menikah. Artinya tidak ada hal-hal yang melarang keduanya untuk menikah. Misalnya apa? Misalnya keduanya mahram. Ternyata ya calon istriku adalah saudara persusuanku. Nah, ini satu hal yang harus kita telusuri betul-betul siapa calon kita gitu. Atau mungkin apakah dia kakakku ya, kakak kandungku yang mungkin terpisahkan lama jauh ya dan lain sebagainya. Ini apakah terjadi? Bisa saja, ya bisa saja terjadi. Mungkin naudzubillah ya, naudzubillah. Mungkin pernah ada satu kasus ya, seorang anak yang hilang ya, entah diculik atau apa. Kemudian ternyata ketemu besar ya. Ternyata setelah ya usut punya usut ya, diselidiki ternyata dia adalah saudara kandung. Nah, maka ketika ada sifat yang melarang ya atau tidak bisa menyatukan mereka karena mereka merupakan saudara, maka hal ini tidak bisa dilangsungkan pernikahan. Jadi harus jelas keduanya ini bukan mahram gitu ya, mahram yang disebabkan oleh persusuan atau mahram secara dia saudara kandung ya, atau sedang dalam keadaan ihram ya, berhaji. Maka seorang yang sedang haji itu tidak boleh nikah ya, tidak boleh menikahkan, tidak boleh nikah gitu. Jadi di sana tidak boleh, walaupun hanya di situ sudah ada semuanya gitu ya, mempelai wanita, laki-laki, walinya semuanya sudah ada, sudah siap, tinggal ngomong aja gitu ya, saya nikahkan ya. Entah itu tinggal bilang mobil itu dan sebagainya, maka ketika haji atau umrah maka tidak boleh. Maka di luar itu baru boleh. Allahu alam ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Satu lagi arkanun nikah ya, agar supaya nanti pembahasan berikutnya kita langsung pada bab mahar. Jadi rukun nikah di sini disebutkan ada 3 ya. Ada 3 yaitu al-aqidani ya, 2 orang yang akan mengucapkan ijab qabul. Nah, yang kedua dan ketiga adalah ijab dan qabul. Maka mahar kok nggak ada mahar? Mahar ini masuk ke mana? Mahar itu tidak masuk pada syarat, juga tidak masuk pada rukun. Lantas dia masuk pada apa? Mahar itu masuk pada calon mempelai laki-laki yang ingin menikah. Jadi dia bukan syarat, bukan juga rukun. Insya Allah akan kita bahas di pembahasan bab mahar atau sidak ya, nafkah. Mudah-mudahan Allah beri kita usia panjang, tentu barakah dengan amal soleh. Insya Allah. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu, kemudian kita lanjutkan ke diskusi ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.